Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Refleksi pasca banjir, tata ruang dan disiplin masyarakat jadi kunci atasi banjir. BMKG beri peringatan waspadai hujan lebat hingga sedang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kejadian banjir bandang yang melanda Bali baru-baru ini menjadi cermin sekaligus peringatan bahwa pembangunan di pulau ini harus tunduk pada tata ruang yang berlaku. Kepadatan pembangunan di Denpasar dan sekitarnya apabila tidak dikendalikan dengan peraturan yang jelas dikhawatirkan akan memperburuk situasi di masa depan. Salah satu persoalan yang disorot adalah perubahan fungsi kawasan. Misalnya kawasan wisata yang semestinya tumbuh tenang dan nyaman untuk wisatawan kini justru dipaksakan berubah menjadi pusat perdagangan. Contoh nyata tampak di Sanur yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi santai bagi wisatawan berusia matang, kini diguncang dengan pembangunan pusat perbelanjaan besar yang ditambah kehadiran rumah sakit internasional dan pelabuhan. Menurut Profesor Rumawan Salain, kondisi ini berpotensi mengubah wajah kawasan sekaligus menambah beban infrastruktur, baik jalan maupun saluran air. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Perawatan rumah dan lingkungan melalui gotong royong di tingkat Banjar harus kembali digalakkan. Pembuatan biopori dan sumur resapan juga perlu ditingkatkan agar air tidak meluap menjadi banjir. Sampah rumah tangga pun diharapkan dikelola dengan bijak, bukan dibuang sembarangan ke sungai atau jalan. Mulailah hidup disiplin. Jangan sampai banjir ini hanya jadi musibah sesaat tanpa refleksi. Semua pihak harus berpikir sama menjaga lingkungan agar saudara dan keluarga kita tidak lagi terkena dampaknya. Namun saya ingin juga ada early warning terhadap disaster banjir ini melalui misalkan pemasangan CCTV di beberapa tempat yang kalau boleh pemerintah yang berwenang ini sudah membuat peta zona-zona di mana banjir itu timbul, misalkan di Denpasar, di Pura Demak sekitar itu pasti banjir. Dulu Sanur misalkan. Nah, sekarang Sanur sudah mulai bagus karena ada itu embung itu. Nah, kita kepingin pemerintah Kota Denpasar, Badung dan lain-lain membangun embung-embung juga di tempat lain. Kalau perlu tidak harus di pinggir pantai, tidak harus di pinggir di daerah pusat pertengahan pun nggak apa-apa. Yang penting ada jalan air untuk menuju ke embung itu. Nanti embung itu bisa dijadikan pusat rekreasi, bisa juga dijadikan pengolahan air bersih seperti yang kita lihat di Tukat Mati itu kan damnya itu airnya bersumber dari Tukat Mati itu untuk air bersih ke arah bukit dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Profesor Rumawan juga menekankan pentingnya pengawasan pembangunan. Masyarakat diminta ikut melaporkan jika menemukan kejanggalan di lingkungannya, sehingga pengawasan pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Halaman-halaman terbuka juga sebaiknya tidak ditutup penuh dengan pengerasan, karena justru akan menutup peluang resapan air. Selain itu, ia mengingatkan agar konsep Trihita Karana tidak hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak, mari kita tanamkan disiplin dan kebersamaan sejak dini. Dulu sistem subak sudah mengatur jalur air dengan baik. Sayangnya ketika sawah berubah fungsi, aliran subak terputus. Pengetahuan tradisi seperti ini harus kita hidupkan kembali. Banjir yang baru lalu, menurutnya, adalah momentum refleksi bersama bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dengan kelestarian lingkungan demi Bali yang tetap harmoni dan lestari. Hendra, Bali TV. Terjadinya banjir dahsyat beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa Pulau Bali sedang mengalami krisis lingkungan. Untuk itu, normalisasi sungai dan reboisasi hutan mesti segera dilakukan.
Menurut ekonom dan pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo, Bali saat ini sedang mengalami darurat lingkungan pasca musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Peristiwa yang terjadi bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi ini mestinya membuat masyarakat Bali mawas diri. Banjir dahsyat ini mengakibatkan sejumlah korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan banyak pura yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, musibah ini melahirkan kotak Pandora seperti yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, bahwasannya tutupan hutan yang tersisa di aliran Sungai Ayung hanya 3% atau setara dengan 1.500 hektar. Padahal dulunya tutupan hutan yang masih tersisa yaitu 49.500 hektar. Artinya bahwa dengan berkurangnya tutupan hutan di aliran Sungai Ayung ini mengakibatkan serapan air di wilayah hutan itu berkurang banyak. Sementara itu di kawasan Hulu Bali sudah sejak lama terjadi pengalihan fungsi hutan. Tantangan yang dihadapi Bali saat ini adalah penegakan aturan hukum dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang bangunan yang ada di daerah aliran sungai. Kemudian kembali dipulihkan alamnya sehingga mempunyai fungsi serapan. Selain itu normalisasi sungai di sejumlah titik harus segera dilakukan. Tantangannya sekarang adalah menyebut adalah satu, penegakan aturan hukum dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang bangunan yang ada di daerah aliran Sungai Ayung dan di daerah aliran sungai lainnya untuk ditertibkan dan kemudian kembali dipulihkan alamnya sehingga kembali mempunyai fungsi serapan. Tanpa itu, kita bisa mengalami banjir yang lebih besar ke depan. Walaupun sudah tentu kita sama-sama tidak normalisasi sebut saja Tukar Badung dalam beberapa titik sudah mesti segera dilakukan untuk memungkinkan air deras yang jatuh dari hulu, ya, alas pengejaran, dan kemudian yang jatuh secara lokal bisa langsung sampai ke laut. Pihaknya juga menambahkan reboisasi hutan semestinya sudah mulai dianggarkan dan diimplementasikan, sehingga dengan demikian fungsi hutan dan aliran sungai kembali dijaga oleh masyarakat sekitar. Andika, Bali TV. Pemirsa, ribuan warga yang terdampak banjir besar di Denpasar mendapat suntikan semangat baru. Partai Demokrat menyalurkan 2.500 paket sembako untuk korban banjir di Kota Denpasar pada Selasa 16 September 2025 pagi. Penyerahan bantuan dilakukan di Jalan Sutomo, Gang 3, Pemecutan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, yang dihadiri langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khairon. Kedatangannya membawa pesan kepedulian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat datang, Bapak. Dalam sambutannya, Herman menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Bali. Herman Khairon menegaskan bahwa kehadirannya di Bali merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini, AHY tengah mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, sehingga belum dapat hadir secara langsung di tengah masyarakat. Meski demikian, perhatian AHY terhadap warga terdampak banjir tetap besar, dan dalam waktu dekat dijadwalkan akan berkunjung. Herman menekankan bahwa fokus utama dari kehadiran Partai Demokrat bukan sekedar menyalurkan bantuan, melainkan juga mencari solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali terulang. Sebelum menyerahkan bantuan, Herman terlebih dahulu meninjau kondisi lapangan untuk melihat langsung dampak banjir yang dialami warga didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, perwakilan DPRD Badung, DPRD Denpasar, hingga DPC Denpasar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, menegaskan bahwa aksi sosial ini bukan yang pertama dilakukan. Bantuan ini merupakan bantuan gelombang kedua yang disalurkan Partai Demokrat. Secara keseluruhan, pengurus DPP, DPD, hingga DPC menyiapkan 2.500 paket sembako yang dibagikan secara merata. Bentuk kepedulian Partai Demokrat kepada sesama saudaranya yang sedang terkena musibah di wilayah-wilayah yang terkena banjir, utamanya di wilayah Badung dan Denpasar. Nah, oleh karenanya kami turun ke sini bersama dengan teman-teman lain dan berkolaborasi dengan DPD, DPC, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota,
kami juga membawa ada bantuan 1.000 sembako dari DPP, ditambah dengan urun rembuk, tanggung renteng di Bali ada 1.500, jadi ada 2.500. Namun lebih penting lagi, tentu saya sebagai anggota DPR RI juga ingin melihat sejauh mana sebetulnya hal ihwal ataupun awalnya terjadi banjir ini, sehingga kalau melihat tadi bagaimana situasi sungai, kemudian bisa airnya begitu tinggi dan kemudian bisa merendam pemukiman, tentu kami melihat bahwa memang ada hal-hal yang secara teknis saluran sungai ini ya harus mendapatkan perhatian khusus, terutama ya normalisasi, ya itu penting, normalisasi. Yang kedua tentu juga penanggulan, karena saya kira dengan debit air yang semakin tinggi, ya tanggulnya juga harus semakin tinggi juga. Rasa syukur dan haru juga disampaikan klien adat Banjar Belong Menak, Desa Pencutan Kaje, Gusti Agung Budiana. Mewakili warga yang menyampaikan apresiasi kepada Demokrat yang hadir di tengah kesulitan. Untuk Demokrat, ini adalah musibah yang besar dan terima kasih sekali untuk pengurus Demokrat dari pusat sampai daerah. Kami menyambut dengan tangan terbuka sumbangan-sumbangan para pengurus dan ini sangat berarti sekali bagi kami. Kehadiran Partai Demokrat di tengah warga dan pasar yang dilanda banjir bukan hanya sebatas penyerahan bantuan sembako, tetapi juga membawa pesan kepedulian, gotong royong sekaligus komitmen mencari solusi jangka panjang atas persoalan banjir yang berulang. Sukma, Bali TV. BMKG beri peringatan waspadai hujan lebat hingga sedang. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! No! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, BMKG memberikan peringatan dini cuaca ekstrim di Bali, yakni intensitas hujan sedang hingga lebat untuk beberapa hari ke depan. Untuk itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan. Mulai Selasa 16 September hingga Kamis 18 September 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Provinsi Bali memberikan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Bali untuk beberapa hari ke depan. Pada Selasa 16 September, BMKG memprediksi akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang berpotensi mengguyur Kabupaten Badung, Denpasar, Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Sementara pada 17 September 2025, wilayah terdampak mencakup Badung, Denpasar, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, hingga Tabanan. Pada tanggal 18 September 2025, peringatan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Untuk itu, BMKG bersama pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Kesiapsiagaan bersama diharapkan mampu minimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan akibat intensitas hujan tinggi. Sukma, Bali TV.
Pemerintah Provinsi Bali akan memberlakukan moratorium pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersial mulai tahun 2025 ini. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah strategis untuk mencegah terulangnya bencana banjir yang semakin sering terjadi di Pulau Dewata. Menurut Tim Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali, Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati, moratorium difokuskan pada pembangunan hotel, villa, dan restoran. Meski demikian, masyarakat yang belum memiliki rumah tetap diberikan kesempatan untuk membangun hunian dengan persyaratan ketat. Kebijakan ini juga disebut selaras dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan ini diharapkan mendapat dukungan masyarakat melalui partisipasi publik. Jangan sampai kebijakan ini berjalan satu arah. Sungguhnya ini sejalan dengan visi misinya Pak Gubernur Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, di mana salah satunya adalah menjaga lingkungan. Dan sebelum ada moratorium ini, sebetulnya sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan sesungguhnya. Dan hari ini dipercepat dengan adanya kejadian banjir bandang beberapa hari yang lalu. Sementara itu, pelestari budaya Iputu Eka Mahardika menilai moratorium sebagai langkah vital sekaligus cerdas dalam menjaga ekosistem dan mengatasi potensi banjir di masa depan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan pelajaran berharga sekaligus tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bahwa ke depan dengan moratorium ini ada kolaborasi aktif dari pemerintah provinsi, masyarakat, dan stakeholder terkait, karena tidak hanya bisa ini dijalankan oleh satu stakeholder semata. Ini perlu kolaborasi aktif, dan ini kalau bahasa kami saling isi dan saling isi antara pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan moratorium ini. Dengan kerjasama berbagai pihak, moratorium pembangunan komersial diharapkan menjadi momentum penting untuk menjaga lingkungan Bali sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Yana, Bali TV. Bupati Tabanan, Iko Manggede Sanjaya kembali melaksanakan program andalannya Bungan Desa, Bupati Ngantor di Desa yang kali ini berlangsung di Desa Rejase, Kecamatan Penebel, Senin 15 September. Program yang sudah memasuki desa ke-60 ini disambut penuh antusias oleh masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sanjaya didampingi oleh Sekda Tabanan, para asisten Setda, Kepala OPD Camat Penebel, Porkopimcam, dan Kepala Instansi Vertikal, serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Rejase. Kehadiran rombongan ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat desa. Kegiatan dimulai dengan penyerahan buku di perpustakaan keliling, dilanjutkan dengan penanaman pohon tabebuya di halaman kantor Perbekal Rejase. Selanjutnya, Bupati meninjau ruang konseling untuk memberikan arahan kepada calon pengantin dalam program Semara Ratih. Serangkaian acara juga diramaikan dengan penyerahan bantuan paket kepada keluarga stunting yang berjumlah 6 orang dan pembagian door prize bagi masyarakat. Kemudian Sanjaya bertatap muka dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Desa Rejase untuk menjaring informasi, aspirasi, dan potensi desa. Inilah bentuk komitmen dan kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakatnya. Tidak hanya itu, Bupati Sanjaya beserta jajaran juga memastikan berbagai bentuk pelayanan publik mulai dari pelayanan kesehatan gratis dengan pembagian 108 kecamatan gratis, pelayanan kependudukan. PBB menegaskan program Kabupaten selaras dan berjalan di desa. Kemudian pelayanan Samsat, perbankan dari BPD Bali, OJK tidak lupa digandeng dalam kegiatan ini. Ruang kelas di SD Negeri 2 Rejasa juga tak luput dari perhatian Bupati dan menginstruksikan pihak terkait agar segera menindaklanjuti berlanjut menuju Sanggar Seni Putra Rejasa di Banjar Rejasa Kelot dan meninjau Subak Rejasa. Di sektor pertanian, Bupati menyerahkan bantuan berupa pestisida nabati, rodentisida, racun tikus, dan desinfektan untuk petani dan peternak setempat. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di Tabanan. Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa meski kegiatan berlangsung di tengah hujan deras, semangat pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak berkurang. Lebih lanjut, Bupati menekankan seluruh
pelayanan dibawa langsung ke desa agar masyarakat lebih mudah mengurus administrasi, mulai dari perizinan, SIM, Samsat, hingga dokumen kependudukan seperti KTP dan pelayanan Capil. Program unggulan Semarang Ratih juga mendapatkan sorotan khusus karena terbukti memberikan manfaat besar, terutama dalam upaya penurunan stunting. Kedepan harapan Bupati Sanjaya, jajaran bisa 0% stunting dan program tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga hubungan dan sinergitas antar kepala desa, desa adat, dan pemerintah kabupaten. Hal ini menurutnya kuncinya penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat. Tadi kita awali dengan program Semarang Ratih. Jadi program Semarang Ratih itu adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin tatkala nanti punya anak biar tidak anaknya stunting. Dan di samping itu secara langsung melihat existing daripada Desa Rejaso. Nyas Tungkara 1-2 tahun ini semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Rejaso akan kita penuhi, kita akan laksanakan demi terwujudnya Tabanan Era Baru dan masyarakat Rejaso yang sejahtera. Sementara itu perbekal Desa Rejaso Gede Wayan Wihastra menyampaikan rasa bangga atas pelaksanaan program Bungan Desa di wilayahnya. Pihaknya merasa bahagia bahwa pemimpin Kabupaten Tabanan yaitu Bupati Sanjaya dapat hadir di tengah masyarakat. Ini akan menjadi satu momen penting yang akan tercatat dan diingat di desa tersebut. Harapannya kegiatan dan program ini dapat berkelanjutan seterusnya. Lebih jauh, Wayan Wihastra juga mengingatkan bahwa Desa Rejaso memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang dibuka untuk menyejahterakan masyarakat dengan kekayaan alam berupa hasil pertanian padi, kakao, coklat, dan cengkeh yang menjadi sektor unggulan desa. Kehadiran program Bungan Desa menurutnya akan semakin memperkuat potensi tersebut sekaligus memberikan energi baru bagi pembangunan Rejaso ke depan. Prokopim Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Menko Infrastruktur meminta penanganan banjir Bali NTT dilakukan cepat dengan langkah tanggap darurat. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, terus. Woi, darah! Mi burung darah ayam bawa. Mejok, meja ni. Nyak no. Mi burung darah lalah manis. Lugat, ngedek. Nyak saja. Mi burung darah goreng ori. Jangan san khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung darah. Jangan sengkodak-kodak. Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengaku terus memantau penanganan banjir yang terjadi di Bali dan NTT. Ia memastikan akan meninjau langsung ke lokasi yang terdampak dalam waktu dekat. AHY meminta penanganan banjir dilakukan cepat dengan langkah darurat, memastikan seluruh warga diselamatkan dan mendapatkan perawatan medis.
Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengaku terus memantau penanganan banjir yang terjadi di Bali dan NTT. Ia memastikan akan meninjau langsung ke lokasi yang terdampak dalam waktu dekat. AHY meminta penanganan banjir dilakukan cepat dengan langkah darurat, memastikan seluruh warga diselamatkan dan mendapatkan perawatan medis. Namun hingga saat ini AHY belum menyebut nominal kerugian dari banjir yang melanda wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur. AHY juga mengatakan bencana yang kerap terjadi disebabkan oleh banyaknya faktor, salah satunya geografis. Menurut AHY, letak geografis Indonesia cukup menantang dalam kaitannya dengan bencana alam. Adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis, lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang lainnya. Begitu. Masih terus kita hitung. Dan rencana Mas AHY langsung ke sana untuk saya juga berencana memang untuk menuju ke lokasi bencana ya, tapi sedang kita persiapkan dengan baik. Dari Jakarta, Julius Waharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, sampai saat ini tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dalam bencana banjir di Bali. Sementara 4 orang masih hilang dan kini dalam upaya pencarian. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan sampai saat ini tercatat 18 orang meninggal dunia dalam bencana banjir yang terjadi pada 10 September lalu, sedangkan 4 orang dinyatakan hilang dan kini masih dalam pencarian. 18 yang meninggal, 4 orang masih tercari bersama BPBD sama instansi. Sementara status tanggap darurat akan berakhir, namun Polda Bali tetap membackup sampai suasana kondusif. Tanggap bencana dari Gubernur ya, artinya sudah ada ketetapan dari Pak Gubernur, di dalamnya tentunya melibatkan banyak instansi termasuk kita. Salah satu kegiatannya itu tadi, memantau, kemudian kita lakukan pembersihan ya, salah satunya oleh bakti sosial kepada masyarakat atau wilayah yang terdampak. Sudah menjadi tugas pokok kita ya, sampai suasana betul-betul kondusif. Rai Swantara, Bali TV. Panitia Khusus Pansus Rancangan Peraturan Daerah Ranperda, Inisiatif DPRD Badung tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies atau APR menggelar rapat penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi hingga komunitas pencinta hewan. Melalui penyerapan aspirasi ini, Ranperda ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengendalian rabies di masa depan. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Made Sudiro ini menghadirkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD seperti Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Satpol PP Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, serta tim penyusun naskah akademik dari Universitas Udayana. Selain itu hadir pula camat se-Kabupaten Badung, Perbekal, Lurah, Kepala Desa Adat, Ketua Majelis Alit Desa Adat Kecamatan, tim ahli DPRD Badung, serta perwakilan komunitas pecinta hewan. Ranperda inisiatif ini lahir dari urgensi yang dilihat DPRD Badung terhadap permasalahan rabies yang terus muncul. Untuk menyempurnakan rancangan regulasi ini, DPRD Badung telah beberapa kali melakukan audiensi baik di daerah maupun ke Jakarta, guna mendapatkan perbandingan dan masukan. Dalam kesempatan tersebut, Made Sudiro menegaskan pentingnya regulasi terkait perlindungan dan penertiban hewan penular rabies, mengingat Badung merupakan daerah pariwisata yang rentan dengan kasus rabies, khususnya akibat banyaknya anjing liar di kawasan pantai. Ia berharap dengan terbentuknya Ranperda yang nantinya akan disahkan sebagai Perda ini, penanggulangan rabies dapat dilakukan secara lebih maksimal, sehingga memberi dampak positif tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pariwisata Badung. Hari ini agenda kita penyerapan aspirasi masyarakat. Seperti tadi bahwasanya banyak hal yang penting berkaitan dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini yang lagi kita susun. Banyak dapat masukan daripada masyarakat yang hadir tadi, tokoh-tokoh masyarakat, pecinta binatang juga. Nah tentu harapan kita setelah rapat ini kita akan rapat lagi sekali sebelum rancangan ini akan kita serahkan ke eksekutif. Nah itu tahapan selanjutnya akan kita lakukan.
Fokus utamanya tentu seperti apa yang disampaikan tadi adalah berkaitan dengan perlindungan, ya, perlindungan terhadap hewan, terutama anjing, monyet yang berdampak terhadap penyakit rabies itu. Itu yang menjadi fokus kita, karena kita ketahui bahwasanya Badung daerah pariwisata, tentu kita akan sangat concern sekali terutama di pemerintah Kabupaten Badung ini bagaimana dalam hal pencegahan penanggulangan terhadap hewan yang berdampak rabies ini, yang menjadi indikator kita di dalam tumbuh kembangnya daerah pariwisata itu sendiri. Sangat memungkinkan, karena ini juga akan kita dorong di pemerintah Kabupaten Badung, terutama di Dewan, karena ini berkaitan dengan anggaran. Itu akan kita godok di dalam rapat-rapat berikutnya, karena ketika perda ini sudah ditetapkan, itu akan kita dorong bagaimana penganggaran, karena di dalam pasal tadi kan sudah ada di sana tentang pembiayaan yang akan kita gelontorkan di Kabupaten Badung ini berkaitan juga dengan shelter itu sendiri. Ia menegaskan regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan serta penertiban hewan penular rabies, sekaligus mengakomodasi harapan masyarakat Badung dan Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Polda Bali tetapkan 14 tersangka unjuk rasa ricuh dan 10 ditahan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, berdasarkan hasil penyidikan, Polda Bali menetapkan 14 tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan Mapolda dan kantor DPRD Provinsi Bali Denpasar pada 30 Agustus 2025 yang lalu. 10 tersangka ditahan dan 4 tersangka yang masih di bawah umur tidak ditahan serta dalam proses diversi. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan sesuai hasil penyidikan dan pemeriksaan 24 orang saksi termasuk rekaman CCTV di seputaran TKP dan barang bukti, Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka, diantaranya 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Ke-14 orang tersangka tersebut terbukti melakukan pengerusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali, termasuk pengerusakan kendaraan dinas Polri milik Sat Samapta Polresta Denpasar saat hendak memasuki kantor DPRD Renon untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Tersangka juga menjarah isi rantis Polri berupa peralatan PHH, mengambil beberapa amunisi gas air mata Polri, dan membawa barang-barang berbahaya seperti pertalite dan barang bom molotov lainnya yang rencananya akan digunakan untuk membakar saat aksi unjuk rasa berlangsung. Mereka juga melakukan penyerangan terhadap para personel Polri yang saat itu sedang bertugas mengamankan unjuk rasa, yang berakibat 13 personel Polda Bali mengalami luka-luka serius, hingga dilarikan ke IGD RS Bayangkara dan RS Prop Ngurah Sanglah untuk mendapat perawatan intensif. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan penangkapan terhadap sebanyak 14 orang tersangka dari 2 TKP yang berbeda. Antara lain, yang pertama
gedung di Treskrimsus Polda Bali di Jalan Kamboja Denpasar. Yang kedua, di depan kantor DPRD Provinsi Bali di Jalan Kusuma Atmaja Renon Denpasar. Dari 14 orang tersangka diantaranya 10 orang dewasa yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polda Bali dan 4 orang tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan atau dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Namun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai sistem peradilan pidana wajib melaksanakan proses diversi dan dalam penelitian kemasyarakatan oleh Bapas. Tersangka bawah umur yakni PY umur 15 tahun, KW umur 16 tahun, KA umur 16 tahun, KL umur 17 tahun, yang keempatnya merupakan pelajar. Perannya ikut merusak dan melempari kendaraan rantis Polri dengan batu dan mengenai korban anggota Polri, driver hingga terluka dan mengambil barang-barang yang ada dalam box rantis Polri. Sementara tersangka dewasa diantaranya MR laki-laki 18 tahun, warga Denpasar Barat membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa, dan MF laki-laki 18 tahun warga Desa Nyamu Kediri Tabanan yang membeli bahan, meracik, membuat serta membawa bom molotov namun belum digunakan. Pelaku anak-anak masih di bawah umur yang saat ini sedang melalui proses diversi. Ada 4, yaitu inisial P, K, KA, dan KL, di mana peran mereka pada saat itu adalah sama juga merusak, melempar, menjara alut almasus, dan membakar. Sehingga total sebanyak 14 orang dengan rincian 10 dewasa dan 4 anak-anak. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KE 2E KUHP, tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 187 bis KUHP Junto pasal 55 KUHP. Raiswantara, Bali TV. Direktorat Intelkam Polda Bali menggelar silaturahmi dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi Kabupaten Tabanan. Silaturahmi bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN dan akhir tahun. Acara silaturahmi Direktorat Intelkam Polda Bali dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi Kabupaten Tabanan berlangsung di Umesari Villa, Desa Umabian, Kecamatan Marga Tabanan pada Selasa 16 September 2025. Kegiatan dihadiri Panit 2 Subdit 2 Direktorat Intelkam Iketut Jayana, Ketua Perpadi Tabanan Ketut Budiarte, serta 55 anggota Perpadi. Dalam kesempatan itu, Panit 2 Subdit 2 Intelkam menekankan pentingnya antisipasi lonjakan konsumsi beras menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN dan akhir tahun. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bersama Bulog telah menjalankan sejumlah program menjaga stabilitas pangan serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan beras demi terciptanya situasi kondusif. Sementara itu, Ketua Perpadi Tabanan Ketut Budiarte mengungkapkan adanya penurunan produksi beras di wilayahnya akibat alih fungsi lahan, penjualan gabah keluar Bali karena persaingan harga, serta berkurangnya minat generasi muda untuk bertani. Ia berharap pemerintah dapat melarang penjualan gabah keluar Bali, serta memberi perhatian lebih pada pengusaha lokal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras di Bali. Yang sangat saya hormati. Tim Liputan melaporkan. Fenomena turis asing nyambi bekerja di Bali jadi sorotan sejak beberapa tahun belakangan. Meskipun sudah sejak lama diatensi oleh aparat terkait, namun fenomena ini semakin banyak terjadi di Bali.
Banyak oknum wisatawan yang menyalahgunakan izin tinggal dari visa untuk melakoni pekerjaan yang dilakukan masyarakat lokal. Menyikapi hal tersebut, Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata atau FSP Par SPSI Kabupaten Badung, Slamet Suranto menyatakan seluruh komponen mulai dari perangkat atas hingga bawah harus disiplin mengatasi fenomena ini. Pada dasarnya wisatawan yang datang ke Bali tentu memiliki batas waktu tinggal. Hal ini mesti diatensi serius oleh pihak imigrasi untuk mendata keberadaan wisatawan asing selama di Bali. Selain itu, masyarakat juga mesti berperan aktif untuk mengawasi aktivitas wisatawan yang tinggal di wilayahnya masing-masing, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal dari wisatawan bisa dideteksi lebih dini. Nah, apabila ini dilakukan, kemudian juga peran serta masyarakat menurut saya ini juga tinggi sebetulnya, harus bisa terlibatkan. Karena pada saat tamu misalnya, kalau kita di dalam kehidupan di masyarakat, tamu ini cukup lama tinggal di sini. Dia wisatawan apa? Dia apa? Kan itu bisa dikomunikasikan. Nah, pada saat wisatawan bisa dikomunikasikan oleh aparat, siapapun, nah ini kita semua memang bertanggung jawab, itu bisa dikomunikasikan, maka itu akan lebih agak sedikit gampang dideteksi. Sebetulnya wisatawan-wisatawan yang menyalahgunakan visanya, izinnya untuk wisata menjadi kerja, ini kita lebih awal bisa kita lihat, bisa kita antisipasi. Pihaknya khawatir apabila ini terus dibiarkan maka tenaga kerja lokal akan semakin terpinggirkan. Keberadaan wisatawan asing yang lama tinggal di Bali juga patut dicurigai. Nah, memang ini harus seluruh pihak bekerja sama bagaimana menangani wisatawan yang menyambi atau wisatawan yang dengan visanya wisata tetapi ternyata bekerja di sini. Nah, ini tidak ringan karena seluruh pihak harus. Maka saya bilang tadi kedisiplinan mulai dari tingkat atas sampai kita masyarakat untuk berkomunikasi untuk menyikapi ini. Andika, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Wisatawan jangan khawatir, Bali aman dikunjungi. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, Dara! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, mejan nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San Kasih Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan sengkodak-kodak. Pemirsa, pasca terjadinya banjir di beberapa titik di Bali, ditegaskan kepada wisatawan bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Wisatawan diharapkan tidak khawatir dan dihimbau untuk mengunjungi objek wisata yang aman seperti desa wisata. Pasca terjadinya banjir di Bali, disampaikan bahwa kondisi wisatawan yang berkunjung ke Bali aman. Untuk itu kepada wisatawan diharapkan untuk tidak khawatir jika ingin melakukan kunjungan ke Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asita Bali, I Putu Winastra. Ia juga menyampaikan kepada wisatawan agar memilih untuk berkunjung ke objek wisata yang aman seperti desa wisata,
Ia juga menegaskan kepada wisatawan untuk sementara agar tidak mengunjungi wisata Arum Jeram dan menghindari wisata di laut sebagai antisipasi jika terjadi banjir. Secara wisatawan, sampai saat ini kami belum mendengar dari anggota ada wisatawan yang menjadi korban. Sampai saat ini semua wisatawan yang ada di Bali, kami belum mendapatkan laporan-laporan, artinya semua berjalan dengan baik. Berarti Bali aman dikunjungi? Sampai saat ini Bali aman dikunjungi, walaupun ada beberapa titik-titik yang memang harus kita hindari ya. Karena destinasi pariwisata Bali ini lebih banyak bersinggungan dengan alam, jadi seperti misalnya wisata Arum Jeram, kemudian wisata di laut dan sebagainya. Untuk sementara mungkin kita harus hindari dengan melakukan kunjungan ke desa wisata dan aktivitas-aktivitas di tengah sawah dan sebagainya. Saya kira itu masih aman untuk dilakukan. Desa Aryani, Bali TV. Bencana banjir bandang yang menimpa Bali pada 10 September lalu menyisakan luka mendalam bagi para korban. Salah satu korban banjir di kawasan Banjarbaru, Denpasar menceritakan kisah pilu yang ia alami ketika air sungai meluap hingga menenggelamkan tempat tinggalnya. Kisah pilu datang dari salah satu korban banjir bandang di kawasan Banjarbaru, tepatnya Jalan Sutomo Gang 3. Pemecutan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara. Haji Tumari yang berasal dari Jember, Jawa Timur menceritakan ketika banjir pada Minggu subuh, ia bersama keluarga menyelamatkan diri dengan berjalan di atas atap rumah untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi. Selama hampir 15 tahun tinggal di wilayah tersebut, Tumari mengaku sudah 4 kali terkena banjir. Namun banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang ia alami. Seluruh rumah terendam air, barang maupun perabotan rumah habis disapu banjir. Ia mengaku hanya sempat menyelamatkan surat-surat seperti KTP dan kartu KK. Beruntung seluruh anggota keluarga selamat dari bencana ini. Saya kan masuk ke dalam, anak-anak di atas, sama saya di atas, saya masuk ke dalam. Tiba-tiba ke dalam tuh airnya sudah jam 2 itu sudah nggak bisa keluar saya Bu, udah kejebak dalam kamar sampai. Itu dah saya sama mantu saya itu dibuka atap. Kalau udah gitu saya sudah kejebak, nggak bisa keluar sampai pun sudah gini dia itu. Terus naik langsung ke atas ke rumah saya terus gitu. Sudah 4 kali kena banjir sini. Ini yang paling parah Bu. Kalau yang biasa-biasa sampai dengkul aja. Nggak pernah masuk ke kamar, nggak pernah. Kalau yang sekarang? Yang sekarang dahsyat sekali Bu. Sekarang udah warnanya bukan lamban datangnya, langsung sekaligus datang itu. Puncaknya ada petir tuh Bu, petir tuh. Itu saya sudah keluar dari kamar, dari evakuasi sama anak saya. Lewat genteng. Iya, lewat genteng itu dari genteng belakang terus. Hingga saat ini Tumari beserta istrinya dan para warga setempat terus berupaya membersihkan serta memperbaiki rumah yang hancur akibat banjir bandang. Ia yang keseharian bekerja sebagai penjual gorengan ini berharap perhatian dan langkah nyata pemerintah agar mampu bangkit dari keterpurukan. Sukma, Bali TV. Pasca diterjang banjir bandang, areal perumahan di Jalan Wiraraja Denpasar Utara dilakukan pembersihan dari sisa-sisa lumpur dan puing-puing sampah. Pembersihan melibatkan warga, TNI, Polri, dan OPD terkait. Pembersihan areal perumahan di Jalan Wiraraja melibatkan TNI, Polri, warga, serta organisasi perangkat daerah terkait di Kota Denpasar. Pembersihan areal perumahan di Jalan Wiraraja melibatkan TNI, Polri, warga, serta organisasi perangkat daerah terkait di Kota Denpasar. Pembersihan pada hari ke-6 ini difokuskan pada sisa-sisa lumpur serta pengangkutan sampah yang tersisa yang melibatkan alat berat dan truk sampah. Sekretaris Kecamatan Denpasar Utara, Wayan Arianto, ditemui di lapangan menyampaikan perumahan Jalan Wiraraja merupakan salah satu daerah paling terdampak banjir bandang di Desa Ubung Kaje. Sekitar 50 lebih rumah warga terendam banjir. Banjir yang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Denpasar menyebabkan air dari sungai berada di sebelah perumahan meluap dan menerjang pemukiman warga.
Akibatnya rumah warga terendam dan menyebabkan barang-barang, kendaraan yang terparkir juga ikut terendam, bahkan ada yang terseret arus. Begitu pula dengan tembok rumah warga banyak jebol dan rusak. Kita targetkan sekarang selesai terkait dengan pengambilan daripada lumpur-lumpur material pasca banjir seperti itu. Setelah Nike, Benja, besok mudah-mudahan sekarang bisa kita udah kontak dengan damkar, bisa kita melaksanakan penyemprotan di Jalan Wiraraja. Aksi kebersihan bersama diharapkan dapat segera menormalisasi keadaan lingkungan di areal perumahan Jalan Wiraraja, sehingga warga sekitar bisa beraktivitas seperti semula. Yana, Bali TV. Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5 dengan rincian 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pengumuman tersebut diumumkan usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Jakarta. Pengumuman tersebut diumumkan usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5 dengan rincian 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah, mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada akhir tahun 2025. Erlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir, sebab belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Relaksasi tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober, November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan,
supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi slick dari OJK. Nah ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan tiket. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.